Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Muhi. Saya Nopri Jesa Sinaga. Saya akan membahas pertemuan 6 manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan tingkat likuiditasnya paling rendah. B. Macam-macam persediaan perusahaan industri, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Perusahaan dagang, persediaan barang dagang. C. Faktor penentu besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku. Lifetime, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode atau satu tahun, jumlah dalam jumlah dana yang tersedia, daya tahan bahan persediaan, biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu biaya pesan atau ordering cost, biaya simpan atau carrying cost. Biaya pesan atau ordering cost yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan meliputi biaya satu, biaya selama proses pesanan, dua, biaya pengiriman permintaan, tiga, biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, empat, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, lima, biaya proses pembayaran. Biaya simpan atau carrying cost. Biaya pesan yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya simpan ini meliputi A. Biaya sewa gudang, B. Biaya pemeliharaan bahan di gudang, C. Biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan, D. Biaya asuransi, dan E. Biaya keusangan barang, kadaluarsa barang atau biaya penurunan dan biaya penurunan kualitas. Economical order quantity. Economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Procurement cost sama dengan carrying cost. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Tiga, dasar penentuan. Perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Syarat pembelian dengan EOQ, harga pembelian per unit konstan, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Ini adalah rumus dari EOQ, yaitu akar 2 kali R kali S per P kali I. R sama dengan jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau satu tahun. S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayarkan. I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang.
Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah. Dalam rupiah dari nilai persediaan. Contoh soalnya, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta rupiah setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Itulah EOQ-nya. EOQ sama dengan akar 2 kali 1.200 kali 15 per 1 kali 0,40. Sama dengan 9 akar 90.000 sama dengan 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit untuk sekali pesanan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun. Sebenarnya kebutuhan material sebanyak 1.200 unit ini dapat dipenuhi dengan berbagai cara berikut. 1 kali pesan sebanyak 1.200 unit, 2 kali pesan sebanyak 600 unit setiap kali pesan, 3 kali pesan sebanyak 400 unit setiap kali pesan, 4 kali pesan sebanyak 300 unit sekali pesan setiap kali pesan, 6 kali pesan sebanyak 200 unit setiap kali pesan, 10 kali pesan sebanyak 120 unit setiap kali pesan, 12 kali pesan sebanyak 100 unit setiap kali pesan. Berikut adalah perhitungan economical order quantity. Di sini ada tabelnya, yaitu teman-teman bisa lihat dari tabelnya, bahwa dari tabel dapat dilihat bahwa biaya semuanya yang paling murah pada pesanan jumlah yaitu 120 juta rupiah pada pesanan sebesar 30 unit, yaitu ada di frekuensi pembelian pada 4 kali dan ada di yang merah ini. Hubungan biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan jumlah biaya selama satu periode adalah sebagai berikut. Berikut adalah grafik hubungan biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan jumlah biaya selama satu periode atau 1 tahun. Menetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit, rumusnya sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per C. Di mana C-nya adalah biaya per unit. Contoh, jumlah material yang dibutuhkan selama setahun 1.600 unit. Biaya pesanan 100 juta rupiah setiap kali pesanan, biaya penyimpanan per unit 0,50 rupiah. Besarnya EOQ adalah 2 kali 1.600 kali 100 per 0,50 sama dengan 600 sama dengan akar 640.000 sama dengan 800 unit. EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minim persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan EOQ plus safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan gudang tidak pernah mencapai 0. Dari contoh perhitungan EOQ di muka, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebesar 25. Sama dengan EOQ plus safety stock sama dengan 300 ditambah 25 sama dengan 325 unit. Reorder point adalah
titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah: satu, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang, procurement lead time; dua, besarnya safety stock. Reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lifetime. Reorder point sama dengan proses tes tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan. Lifetime sama dengan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Sekian dari Kami kelompok kami tentang kurang lebihnya. manajemen persediaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.